Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah Habib ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridha untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah bagi insyaallah. Semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, hamdan lillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahibi fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil adimi. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli halin. Ikhwan al muslimin, sahabat iman dimanapun berada makhluk Allah yang senantiasa dalam rahmat Allah, baik muslim maupun non muslim, semoga kita semua pulang menghadap Allah, mendapat rahmatnya, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ya, kalau seseorang mendapatkan rahmat Allah bisa masuk surga bukan karena amal ibadahnya, bukan karena apa-apanya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pantasnya, punten ya, kita ini tidak pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita masuk surga dengan segala dosa dan kemaksiatan yang kita bawa. Karena itulah bekal kita, maksiat dan dosa. Adapun amal kebaikan itu adalah rahmat, fadl, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sholawatan tadi, ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Allah, tidak pantas hamba ini memasuki surgamu ya. Terus ilahi lastulil firdausi ahla, tetapi wala aqwa ala naril jahim, ya Rabb, hamba tidak kuat memasuki neraka jahanam ya Allah, hamba tidak kuat memasuki neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Rabb, dengan rahmat-Mu ampuni kami. Maka insyaallah dengan ampunan Allah dan rahmat Allah, kita semoga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bisa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya ikhwan, kita ini sebagai pelaku dosa, tentunya jangan pernah berhenti membaca istighfar setiap hari. Rasulullah sendiri yang maksum, anti dosa, anti maksiat, yang sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Tetapi Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, Rasulullah tidak pernah melakukan salah, Rasulullah tidak pernah melakukan maksiat. Rasulullah manusia sempurna, tapi Rasulullah tidak pernah berhenti membaca istighfar dalam sehari 100 kali. Itu artinya ikhwan, Rasulullah mengajarkan kita, Rasulullah memberitakan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya ahli dosa, jangan pernah lepas, jangan pernah berhenti membaca istighfar. Karena dengan istighfar itu, sebanyak apapun dosa kita, tak sebanyak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun salah kita, tak seluas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Rasulullah, dalam satu hadis bahwa inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu apapun. Meliputi mengalahkan ahli maksiat, mengalahkan pendosa, mengalahkan kekufuran, mengalahkan kekafiran, mengalahkan dosa apapun, tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmat Allah. Makanya ikhwan, kalau Allah sudah merahmati, menghendaki untuk mengasihi dan merahmati hambanya, tidak tebang pilih siapapun bisa mendapatkan rahmat Allah. Apalagi masih muslim, non kafir, non muslim, bukan. Tidak sedikit orang yang non muslim mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah yang Allah kehendaki, masuk Islam dan pulang dengan husnul khatimah. Begitupun orang Islam. Banyak pemabuk, penjida, penjudi, penjahat, preman yang ujung-ujungnya dengan rahmat Allah tidak ada yang menghalangi iradat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, siapapun orangnya berhak mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah memutuskan rahmat Allah. Jangan pernah mengecilkan seseorang walaupun dia nggak pernah sholat, pemabuk, pencina, katakanlah pendosa, bahkan pembunuh. Tetapi kita tidak tahu di situ ada rahasia Allah. Di situ ada rencana Allah. Siapa mereka sebenarnya? Ternyata mereka adalah ahli surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil sahabat-sahabat Rasulullah dari Sayyidina Umar, ya kan? Yang awalnya macannya orang kafir, ya kan? Tetapi dengan rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dia masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah, ternyata jadi macannya Islam. Dan insya Allah birahmatillah Sayyidina Umar bisa patah Rasulullah adalah manusia ahli surga. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, bukti fakta yang ada di dunia ini tidak sedikit orang yang tadinya hitam menjadi putih, orang yang tadi bengkok menjadi lurus, orang yang tadi ahli maksiat menjadi ahli ibadah, orang yang tadinya kafir menjadi muslim. Itu artinya ikhwan, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan memutuskan rahmatku, karena tidak ada yang mengetahui siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dirahmatinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Kata Allah, qul wahai Muhammad, katakan kepada umat manusia hamba-hambaku. Di situ ibadil. Allah mengatakan katakan kepada hamba-hambaku. Berarti kalau berbicara hamba, semua makhluk yang ada di dunia adalah hamba Allah, termasuk muslim atau non muslim. Kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, alladzina mereka asrafu ala anfusihim, yang selalu memaksiatiku, yang selalu mengingkariku, yang selalu mengabaikan hukumku, yang selalu mengabaikan perintahku, yang selalu mengabaikan laranganku dengan berbagai maksiat, mungkarat, dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Tenang, jangan putus asa, kata Allah. Jangan berkecil hati. Sebanyak apapun dosamu, tak sebanyak ampunanku, kata Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Seluas apapun dosamu, tenang, kata Allah. Tidak seluas rahmat dan kasih sayangku. Kalau kalian mau kembali kepadaku, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kau kembali kepadaku dengan jalan, aku lari menyambutmu, kata Allah. Subhanallah. Bukti ikhwan, orang yang awalnya kafir, mengingkari Allah, memusuhi Allah, menduakan Allah, bahkan memusyriki Allah, dari mulai lahir, dari mulai lahir dia non muslim,
Ketika 1 tahun, 2 tahun, sampai 80 tahun dia mau meninggal dunia. Lalu dia kembali kepada Allah dengan rahmat dan hidayahnya. Hanya dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka langsung disucikan oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir, ikhwan. Bahkan sucinya lebih bersih daripada muslim yang sudah ada dosanya. Dan muslim ketika masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat itu, dosanya persis suci bagaikan bayi yang baru lahir. Dibandingkan dengan kita masih kotor kita, ya kawan. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa besarnya ampunan Allah. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku ampuni dosa apapun tanpa terkecuali, kata Allah, asal kamu mau kembali kepadaku, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, kata Allah. Aku ini maha pengampun, aku ini maha penyayang, tenang saja. Maka dari itu, ikhwan, bagi kita yang merasa banyak dosanya, yang banyak meninggalkan sholat, yang banyak melawan suami, terutama para wanita, ya kaum hawa, di mana Rasulullah di Isra wal Mi'raj melihat penduduk neraka lebih banyak wanita daripada laki-laki. Itu umumnya, ikhwan. Kata malaikat Jibril, mereka adalah wanita-wanita yang melawan suami, wanita-wanita yang kufur kepada suaminya. Subhanallah. Ayo para ibu-ibu, para wanita, taubat kepada Allah, minta ampun kepada suami. Sebanyak apapun salahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja, ikhwan. Bahkan ikhwan al-muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam surat apa itu? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza ja'aka wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Allah, ayo mohon ampun kepadaku, cepetan, kata Allah. Datanglah kepadaku, kembali kepadaku. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima, Allah itu maha mengampuni segala dosa. Tetapi ikhwan, kalau Allah sudah buka pintu rahmat dari masjid sampai maghrib, kalau Allah sudah buka pintu maghfirah selebar-lebarnya, kesempatan yang amat luar biasa tapi tidak dimanfaatkan, mengabaikan rahmat dan ampunan Allah, jangan salahkan siapa. Naudzubillah, naudzubillah, kalau mati ya harus husnul khotimah dan menjadi penduduk neraka. Ikhwan, yang namanya dosa itu, subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun dosanya, ya. Nih, punten hewan, ini perlu diketahui fitrah, makna daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, khususnya muslim. Sebanyak apapun dosa umat Islam, kapanpun dimanapun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak membaca istighfar, Allah akan ampuni. Itu keuntungan umat Islam luar biasa. Karena ikhwan, ya, yang namanya dosa itu diampuni oleh Allah melalui sholat. Ada yang namanya dosa diampuni dengan sholat, ada dosa yang diampuni dengan zakat, ada dosa yang diampuni dengan musibah, ada dosa yang diampuni dengan umroh, ada dosa yang diampuni dengan haji, ada yang dosa diampuni dengan sodako, ada dosa yang diampuni dengan zikir, ada dosa yang diampuni dengan istighfar, ada dosa yang diampuni dengan tobat, ada dosa yang diampuni menolong orang, ada ya dosa yang diampuni dengan melaksanakan puasa. Berbagai macam ampunan Allah untuk umat Islam. Bahkan ada dosa yang diampuni oleh Allah tanpa istighfar, tanpa sholat, tanpa ngaji, tanpa puasa, tanpa apa-apa. Dengan apa? Dengan naudzubillah summa naudzubillah, dengan musibah, dengan penyakit, dengan fitnah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Subhanallah wa bihamdi. Wa mana wallahu la bisab, kata Allah, falyahdharil ladzina, takutlah mereka. Siapa? Yukhalifuna an amri, yang selalu memaksiati Allah, yang selalu mengabaikan hukum Allah, yang selalu mengingkari Allah. Apa kata Allah? Antusibahum fitnah. Di saat mereka tidak mau kembali kepada Allah,
Jelas mereka tidak mau menyadari atas dosa-dosanya, tidak mau bertobat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah. Saking rahmatnya Allah, saking sayangnya Allah kepada umat Islam, gak mau umat Islam masuk neraka selamanya. Hingga Allah mengampuninya dengan apa? Dengan fitnah. Tafsir fitnah itu adalah dengan musibah, dengan penyakit yang gak ada obatnya, dengan masalah, dengan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Itu adalah ampunan Allah yang tanpa kita memohon ampun, diampuni oleh Allah dengan penyakit, musibah dan masalah itu. Subhanallah wa bihamdi. Nah, kalaupun seseorang di dunia ini suka mengabaikan perintah Allah, suka memaksiati Allah, suka mengingkari Allah, tapi hidupnya damai-damai saja, sejahtera saja, tanpa menemukan sesuatu yang tidak diinginkannya, nggak menemukan masalah, musibah, lancar sampai mati. Kata Allah apa? Au yusibahum adzabun alim. Kalau seseorang pendosa, maksiat, di dunianya damai-damai saja hingga sampai akhir hayat. Kata Allah, bukan berarti aku lupa akan dosanya. Bukan berarti aku tidak mengampuni dosanya. Tetap kata Allah, akan aku ampuni dosanya. Dengan apa? Au yusibahum adzabun alim. Yaitu adalah dengan penyucian tazkiyatun nafsi di dalam neraka. Kata Rasulullah, minimal umat Islam sebelum masuk surga yang pulangnya membawa dosa, dicuci di neraka itu paling sebentar 1000 tahun. Jadi yang namanya umat Islam semuanya pendosa, pemabuk, penjina, penjudi, apalagi orang yang beriman dan bertakwa, semuanya masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah walau kana ba'da adzabin. Barang siapa yang mati dengan membawa dosa karena dia tidak keburu tobat, tapi dia matinya dengan Islam, kata Allah, kata Rasulullah, tetap masuk surga walau kana ba'da adzabin, walaupun dia harus masuk neraka dulu. Nah, pertanyaannya, berapa tahun masuk neraka? Rasulullah mengatakan paling sedikit ya, umat Islam pendosa yang matinya belum bertobat masuk neraka paling sedikit 1000 tahun. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwanul muslimin, kita sebagai makhluk pendosa dan maksiat, jangan enak tidur enak makan. Kalau kita merasa bersalah banyak dosa, ayo kembali tobat kepada Allah. Walaupun memang kenyataannya di dunia damai-damai saja, kata Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bukan berarti aku lupa dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kullu nafsin bima kasabat rahina, kata Allah. Setiap manusia harus bertanggung jawab akan dosa dan kelakuannya. Itu artinya kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kalau untuk Islam, kalau tidak diampuni di dunia dengan taubat, istighfar, dengan penyakit dan musibah, maka akan Allah ampuni di akhirat. Dengan apa? Dengan penyucian di neraka. Setelah bersih, baru masuk surga. Itulah umat Islam. Dan ikhwanul muslimin dimanapun berada, semoga kita pulang menghadap Allah dengan husnul khatimah. Itu saya bisa sampaikan, kurang lebihnya pasti Abi banyak salahnya. Hampura dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nur yahdil hairina dhiya'uhu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي